Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh limpahan rahmat. Di video kali ini kami akan membagikan resep roti tawar yang ekonomis tanpa menggunakan telur dan susu, tapi hasilnya tetap empuk hingga berhari-hari. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Langkah pertama kita akan membuat tangzongnya dulu. Saya menggunakan terigu 25 gram, gunakan yang protein tinggi ya. Saya pakai merek Cakra Kembar. Kemudian tambahkan air 100 gram. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini kita akan panaskan hingga mengental ya. Jadi tangzong ini merupakan salah satu kunci supaya nanti rotinya empuk. Nah, ini terigunya sudah mulai mengental, bisa kita matikan api kompornya, kemudian kita taruh di wadah supaya cepat dingin ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita tutup dengan plastik wrap permukaannya supaya tidak membentuk kulit ya, karena bisa buat hasil tangzongnya nanti bergerindil. Kemudian kita lanjut akan membuat adonan rotinya. Masukkan terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebanyak 275 gram. Kalau teman-teman ingin nanti hasil akhir rotinya seratnya halus, gunakan yang protein tinggi ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir 30 gram. Lalu tambahkan bread improver sebanyak 2 gram atau 1/4 sendok makan. Kemudian tambahkan tangzong yang sudah kita buat tadi. Pastikan sudah benar-benar dalam keadaan dingin ya. Nah, semua bahannya ini akan kita mixer supaya mudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan air sedikit-sedikit hingga adonannya menggumpal saja ya. Nah, di sini saya menggunakan air sebanyak 125 ml. Nah, ini kita akan menggunakan metode 47 ya. Yang mana setelah semua bahan tercampur rata, kita akan masukkan ragi di menit keempat dan garam mentega di menit ke-7. Nah, ini setelah 4 menit kita mixer adonannya, saya akan masukkan ragi sebanyak 4 gram. Kemudian di menit ke-7 kita akan masukkan garam dan menteganya. Untuk garamnya 2 gram saja dan mentega 30 gram. Nah, setelah semua bahannya masuk, kita naikkan speed mixernya ke yang paling tinggi ya. Kita mixer hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit kita lihat adonannya sudah halus, bisa dimatikan dulu mixernya. Kita akan tes apakah adonannya sudah kalis elastis. Kita ambil sedikit adonannya. Jika kita tarik adonannya sudah membentuk window pane seperti ini, sudah halus dan tidak mudah robek, artinya sudah kalis elastis ya. Kemudian kita taruh adonannya di meja kerja. Bulat-bulatkan supaya kita mudah membaginya. Oh iya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kemudian kita akan bagi 3 adonannya. Setelah saya timbang, total adonannya 544 gram. Berarti untuk berat satu bagiannya kurang lebih 180 gram. Nah, ini akan saya istirahatkan sebentar, kurang lebih 10 menit supaya lebih elastis. Sementara itu kita bisa siapkan loyangnya. Ini saya olesi dengan mentega semua sisi loyangnya. Nah, kali ini tidak saya alasi dengan baking paper ya. Nah, setelah 10 menit kita lanjut akan membentuk adonannya. Kita rounding hingga halus. Kemudian kita gilas seperti ini untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Jangan lupa olesi dengan mentega rolling pinnya supaya tidak lengket di adonannya ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Alhamdulillah untuk saat ini subscriber kami sudah mencapai 494. Semoga kami kedepannya bisa membuat konten yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Kemudian balik. Karena terlalu lebar bisa kita lipat seperti ini supaya nanti muat di loyangnya ya.
Lalu kita tekan-tekan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang mungkin masih ada di dalam adonannya. Lanjut kita gulung. Dan ujungnya jangan lupa kita jepit-jepit seperti ini untuk mengunci adonannya. Nah, setelah selesai bisa kita langsung masukkan ke dalam loyangnya ya. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 10x20, tingginya 10 cm. Kemudian lakukan seperti tadi sampai selesai ya. Setelah adonannya kita susun semua di loyang seperti ini, jangan lupa kita tekan-tekan supaya nanti tingginya rata. Kemudian ini akan kita tutup, jangan lupa tutupnya diolesi dengan mentega supaya nanti tidak lengket kita membukanya ya. Dan akan kita proofing selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonannya mengembang 3/4 dari loyangnya. Nah, ini setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 3/4 dari loyangnya. Berarti ini sudah siap untuk kita oven ya. Sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ovennya. Nah, ini akan kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 1 jam, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena panas setiap oven itu berbeda-beda. Nah, ini dia setelah 1 jam roti tawarnya sudah matang. Hentakan seperti ini supaya nanti mudah mengeluarkan dari loyangnya. Nah, ini saat saya buka masih agak sedikit lengket, kita akan hentakan lagi. Nah, cakep ya, sudah tidak lengket. Dan langsung saja kita akan keluarkan dari loyangnya. Masya Allah, meluncur dengan mudah ya. Padahal hanya saya olesi dengan mentega tadi loyangnya. Nah, ini dia penampakan roti tawar ekonomisnya sudah ready. Hanya dengan modal tidak sampai Rp5.000 kamu sudah bisa buat roti secantik ini. Masya Allah, ternyata memasak itu asik banget ya. Bisa lebih hemat dan untuk rasa kamu bisa sesuaikan dengan selera keluarga. Bisa dilihat ini rotinya pasti sangat empuk ya. Kita lihat dalamnya. Masya Allah, seratnya halus banget ya. Gak kalah sama roti-roti yang premium. Yuk kita coba potong. Bisa dilihat ini teksturnya pasti empuk banget ya, Masya Allah. Tuh, setelah kita remuk begini, bentuknya kembali lagi seperti semula. Sudah dijamin pasti ini lembutnya selembut kapas. Recommended banget ini resepnya. Yuklah langsung aja kita coba roti tawarnya. Saya mau olesi dengan glaze strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget pokoknya. Cocok banget untuk ide sarapan, ide bekal, atau untuk ide cemilan bersama keluarga juga oke banget ya. Nah, untuk ide usaha ini juga pasti laris banget. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.